Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Asis Apio, edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu di hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu menerima kebenaran-Mu. Bukan hanya kebenaran yang menghibur, tetapi juga kebenaran yang mengatur dan mengubah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, yang menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan memperoleh upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah kebenaran. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama terdengar begitu keras, bahkan mengejutkan. Yesus bersabda, "Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membuat damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membuat damai, melainkan pedang." Bukankah Yesus disebut Raja Damai? Bukankah pada kelahirannya para malaikat mewartakan damai di bumi? Mengapa sekarang ia berbicara tentang pedang, pertentangan, bahkan perpisahan di dalam keluarga? Yesus tentu tidak sedang mengajarkan kekerasan. Pedang yang dimaksud bukan senjata untuk melukai sesama, melainkan lambang perutusan yang tegas. Kehadiran Yesus memaksa manusia memilih, apakah kita sungguh mengikuti kebenaran atau tetap mempertahankan cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendaknya.
Kristus membawa damai, tetapi damainya bukan damai palsu yang dibangun dengan menutupi dosa, membiarkan ketidakadilan, atau mengorbankan harapan. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata bahwa seorang anak dapat berlawanan dengan ayahnya, seorang anak perempuan dengan ibunya, dan musuh seseorang mungkin berasal dari orang-orang seisi rumahnya. Sabda ini tidak berarti bahwa Yesus menginginkan keluarga terpecah. Keluarga tetap merupakan anugerah Tuhan dan tempat pertama untuk belajar mengasihi. Namun, Yesus mengetahui bahwa pilihan untuk hidup dalam kebenaran kadang-kadang mendapat perlawanan, bahkan dari orang-orang terdekat. Seseorang yang menolak ikut melakukan kecurangan dapat dianggap tidak setia kepada kelompok. Seseorang anak muda yang meninggalkan pergaulan buruk dapat diejek teman-temannya. Seorang anggota keluarga yang berani menghentikan kebiasaan kekerasan, manipulasi, atau ketidakjujuran mungkin dituduh sebagai penyebab masalah. Kebenaran kadang-kadang mengganggu ketenangan yang palsu. Ada keluarga yang tampak damai karena semua orang memilih diam, padahal dalamnya ada luka yang tidak pernah diselesaikan. Ada komunitas yang tampak rukun karena tidak seorang pun berani menegur penyalahgunaan kekuasaan. Ada tempat kerja yang terlihat tenang karena semua orang sepakat membiarkan kecurangan. Damai seperti itu bukanlah damai Kristus. Damai sejati lahir dari keberanian, keadilan, pertobatan, dan pengampunan. Sebelum damai sejati terwujud, seringkali kepalsuan harus terlebih dahulu dibongkar. Disitulah pedang sabda Tuhan bekerja, memisahkan kebenaran dari kesombongan dan kehendak Tuhan dari kepentingan diri. Kemudian Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Sabda ini bukan perintah untuk mengurangi kasih kepada orang tua atau keluarga. Justru ketika kita mengasihi Kristus dengan benar, kita akan semakin mampu mengasihi keluarga secara benar pula. Namun, kasih kepada keluarga dapat menjadi tidak sehat ketika membuat kita membenarkan kesalahan. Atas nama kesetiaan keluarga, orang menutupi kejahatan, melindungi kecurangan, atau memusuhi orang lain. Atas nama cinta, orang menjadi posesif, mengendalikan, dan tidak membiarkan anggota keluarga bertumbuh. Kristus harus menempati tempat pertama karena hanya di dalam Dia semua kasih manusia dimurnikan. Tanpa Tuhan, kasih dapat berubah menjadi rasa memiliki. Perhatian dapat berubah menjadi kontrol. Kesetiaan dapat berubah menjadi pembenaran terhadap dosa. Yesus melanjutkan sabdanya, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Salib bukanlah setiap kesulitan yang kita alami. Ada penderitaan yang muncul karena kesalahan dan keputusan kita sendiri. Salib Kristus adalah harga yang harus dibayar karena kita memilih setia kepada kasih, kebenaran, dan kehendak Allah. Memikul salib berarti hidup jujur ketika berbohong lebih menguntungkan. Tetap mengampuni ketika hati ingin membalas. Tetap melayani ketika tidak dihargai. Tetap setia ketika godaan menawarkan jalan yang lebih mudah. Yesus kemudian melanjutkan kata-katanya, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Kita dapat menghabiskan seluruh kehidupan untuk mempertahankan kenyamanan, citra, harta, dan kedudukan. Tetapi kehilangan makna hidup. Sebaliknya, ketika kehidupan diberikan untuk mengasihi dan melayani, kita justru menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Pada bagian akhir dari sabda yang kita dengar pada hari ini, Yesus berbicara tentang menerima utusannya dan memberikan secangkir air sejuk kepada seorang anak kecil. Setelah berbicara tentang salib dan pengorbanan besar, Yesus menunjukkan bahwa kesetiaan juga hadir melalui tindakan sederhana.
Tidak semua orang yang dipanggil melakukan hal yang luar biasa. Namun setiap orang dapat memberikan secangkir air, perhatian kepada orang yang kesepian, makanan kepada yang lapar, waktu bagi keluarga, penghiburan bagi yang berduka, atau bantuan kepada orang yang tidak mampu membalas. Bagi Tuhan, kasih yang kecil tetapi tulus tidak pernah kehilangan nilainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengikuti Kristus bukan sekedar menambahkan kegiatan rohani ke dalam hidup. Mengikuti Kristus berarti menyerahkan seluruh hidup untuk diarahkan kepadanya. Yesus tidak menawarkan iman yang nyaman dan tanpa tuntutan. Ia mengundang kita mengambil keputusan, berani memilih kebenaran, memikul salib, kehilangan sesuatu demi kasih, dan tetap setia ketika pilihan itu tidak dapat dipahami oleh orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya di pagi hari ini saya menghantar kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Mari terus setia di jalan salib kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk mengikutimu dengan hati yang utuh. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran, penerimaan manusia daripada kehendak-Mu, dan keamanan diri daripada keberanian memikul salib. Ampuni kami ketika kami menciptakan damai palsu dengan membiarkan kesalahan terus berlangsung. Ampuni kami ketika kasih kepada keluarga, kelompok, harta, atau kedudukan menjadi kami membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan, tempatkanlah diri-Mu sebagai pusat kehidupan kami, murnikan kasih kami kepada keluarga agar tidak berubah menjadi sikap menguasai atau membenarkan kesalahan. Berilah kami kebijaksanaan untuk berkata benar dengan kasih dan menegur tanpa merendahkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.